about university life. Kalau misal udah masuk revisi tuh dosen itu nggak mau untuk membebankan kita lagi ya. Nggak ada yang bisa diharapkan kecuali diri lo sendiri, dan nggak ada orang yang bisa lo ucapin terima kasih kecuali diri lo sendiri. Hai Mam Besties, perkenalkan ya, nama aku Kuku Ragil Prayogi, biasa dipanggil Kuku. Aku merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Dan tentunya sebagai mahasiswa, aku juga melalui masa-masa skripsian. Dan aku buktiin kalau misalnya aku bisa mengalahkan skripsi dalam waktu 1 semester. Oke, untuk pemilihan dosen pembimbingnya itu sebenarnya udah kita pilih waktu kita ngambil mata kuliah Sempro. Nah, jadi kalau di psikologi itu dosen pembimbingnya bakalan dosen lanjutan dari mata kuliah Sempronya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya nanti kita bisa berpindah dari dosen yang Sempro kemudian ke dosen yang baru lagi kalau misalnya memang dia lagi buka buat bimbingan. Nah, di Sempro itu nanti kita bakalan dibimbing tuh gimana sih cara buat proposal yang oke, yang mana nanti berpotensial lagi untuk dilanjutkan dengan dosping yang sama untuk menjadi skripsi yang utuh. Kayak gitu sih. Jadi waktu di Sempro itu kita udah mastiin dosen kita itu oke, dan mereka paham sama metode yang kita pakai. Soalnya itu sustainable buat ke skripsi kita gitu. Kalau di psikologi kita ada logbooknya ya, Sof. Kita ada kayak minimum attendance yang harus diisi dalam logbook, dan itu harus minimalnya 16 kali. Jadi sama aja kayak kuliah lagi gitu sih. Jadi harus ada 16 pertemuan. Meskipun kamu nyelesain skripsinya adalah 2 semester, tapi itu minimalnya juga adalah 16 pertemuan kayak gitu. Dan kalau misalnya dikatakan bebas, sebenarnya bebas as long as memenuhi minimal itu. Kalau misalnya kamu mau lebih bimbingannya dari 16 kali ya it's fine kayak gitu. Dan sebenarnya dengan adanya hal yang kayak gitu tuh justru malah lebih memudahkan kita sih, karena kayak kita paham alurnya, kita paham step kita kayak gimana setiap pembuatan skripsinya seperti apa, dan itu juga justru lebih menguntungkan kita karena kayak di situ dosen kita tuh pasti bakalan knowing our potential dengan adanya frekuensi yang sudah ditetapkan seperti itu. Kalau ditanya sukanya, mungkin yang paling pertama aku mention adalah dia sangat-sangat affordable ya, dosen pembimbing aku. Karena kayak dia mau dicek kapanpun, kayak gitu dia selalu bales. Dan beliau kalau misalnya kita reach up buat datang ke rumahnya pun dia mau gitu. Jadi itu benar-benar sangat memudahkan kita untuk menyelesaikan skripsi kita dengan cepat, karena beliau pun juga terbuka mau kapanpun, bahkan di hari Minggu, Sabtu kayak gitu, di hari libur pun juga beliau tetap menerima kita untuk bimbingan. Nah, mungkin untuk dukanya, meskipun beliau mudah untuk di reach out, tapi beliau nggak pernah mau untuk bimbingan secara online kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih aku ngechat, ibu kalau misalnya kayak gini gimana? Terus beliau nanyain dulu, kamu di mana mas? Kalau bisa langsung ke rumah aja dibandingkan ngechat kayak gini gitu. Jadi dukanya itu sih kayak teman-teman yang ada di luar Jawa, mereka harus come to her rooms of course buat bimbingan gitu. Alasan dasarnya adalah beliau kurang tech savvy ya, dan beliau pun juga mengakui kalau misalnya beliau agak kolot gitu. Jadi pada akhirnya untuk ngecekin skripsi kayak gitu tuh beliau butuh kamu hadir, butuh kita untuk hadir, menceritakan setiap paragraf yang kita buat, poin-poinnya, biar beliau juga paham gitu. Terus yang kedua, beliau itu sense-nya tinggi banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak paham sama skripsi kamu, beliau pasti bakalan ngerasain, dan beliau akan langsung di tempat itu juga ngejudge kamu gitu. Ngejudge-nya itu tapi ke arah yang baik ya, kayak
Oke, kamu nggak pahamnya di situ kan, berarti kamu harusnya kayak gini, kayak gitu. Dan dia tuh emang bisa dibilang kayak micro expression specialist yang dia tuh paham betul kalau misalnya raut wajah kita lagi nggak paham, lagi deg-degan, beliau paham banget. Jadi dia sangat menginginkan kita untuk hadir gara-gara memang dia benar-benar membuat kita tangguh nantinya untuk di ruang sidang gitu. Oke, yang paling utama pasti mental ya, out of dari equipment-nya kayak gitu. Karena kalau misalnya mental kamu nggak kuat, nggak siap, itu pasti nanti buat kamu ngeblank gitu. Jadi yang paling utama adalah mental sih, mental toughness-nya harus ada gitu. Terus yang kedua pasti equipment-nya. Equipment itu mencakup kayak kamu udah siapin PPT yang oke enggak, devices kamu juga, terus all the support system over there kayak wifi-nya. Karena kan kita basis untuk sidang sekarang masih online, jadi kayak kamu harus ngecekin semua itu. Karena kalau misalnya ada sedikit aja kayak kesalahan itu bisa bikin dosen penguji kamu tuh jadi bad mood kayak gitu. Kayak contohnya kemarin aku ya, padahal sebenarnya wifi beliau yang kayak ngadet gitu, terus dia malah nyalainnya aku, mas ini kok macet sih, loh tempat saya lancar, terus dosen yang lain juga nyambung kalau misalnya tempat mereka juga lancar gitu kan. Jadi pada akhirnya kamu mastiin di awal aja kayak apakah sinyal bapak dan ibu cukup oke saat ini, boleh kita mulai untuk sidang hari ini bapak dan ibu kayak gitu. Jadi semuanya harus di make sure dulu aja gitu sih. Dan pasti beyond the mental and also the equipment, also your healthiness itu juga sangat penting. Sarapan dulu dan juga jangan lupa minta doa restu orang tua. That's actually really matters. Oke, balik lagi ya, kalau misalnya sumber itu, pasti yang ditanyain adalah basics ataupun teoritis kamu landasannya itu berasal dari mana. Nah, itu pasti yang bakalan ditanya sumbernya dari mana. Karena kan aku megangnya kualitatif ya untuk metodenya. Nah, kalau misal kuantitatif, teori itulah yang bakalan menunjang kamu untuk melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan alat ukur, ya kan? Nah, jadi kalau misal menurut aku kuantitatif tuh jauh lingkupnya tuh lebih mudah untuk kita prediksi soal masalah tokoh dan juga sumber-sumber terkait dengan teori itu. Jadi kalau menurut aku untuk kuantitatif sangat matters banget untuk paham soal sumber referensinya kayak gitu. Karena kalau di psikologi kan kita ada alat ukur, atau bisa disebutnya skala psikologis, atau bisa juga disebutnya dengan psikometri. Nah, itu kita build up-nya atau konstruknya itu dengan teori gitu. Nah, jadi teori itu harus kamu pahami juga sumbernya dari mana, tahun berapa, terus evaluasi ataupun revisi-revisi terkait dengan teori itu seperti apa juga harus bisa kamu jelaskan kayak gitu. Nah, biasanya nih untuk kuantitatif ataupun kualitatif, yang paling banget untuk dipahami sumbernya adalah yang pertama, dari mana kamu mengetahui bahwasanya penelitian tersebut urgent untuk dilakukan analisa lebih lanjut gitu. Semisal kayak topik penelitian aku adalah bahwasanya dokter di masa pandemi ini mengalami kecemasan, kebimbangan batin, dan juga gejala psikologis lainnya. Nah, basic fenomena itulah yang harus kita kaji lebih dalam sumbernya dari mana. Itu yang sangat penting dan biasanya sangat sering untuk dipertanyakan kayak gitu. Terus yang kedua, kamu bisa menyatakan dari temuan kamu itu bahwasanya ada kebimbangan dan ada keganjalan itu, kamu jelaskan dengan teori apa. Nah, disitulah juga perlu kamu pahami lebih lanjut temuan kamu itu menggunakan sumber apa. Terus yang ketiga, terkait dengan sumber adalah terkait dengan metode penelitian kamu. Itu juga sangat penting. Biasanya untuk rumpun apapun biasanya pakai Sugiono, dan itu really matter sih buat kamu pahami juga, mau kuantitatif ataupun kualitatif, Sugiono is actually the key. Dan even lagi kalau misalnya kamu pakai statistika, kamu juga untuk pahami lebih lanjut sama bukunya Azwar ataupun juga Sugiono. They actually found a good way for us to do analyze some of statistical things over there, right? Dan mungkin yang terakhir lagi yang aku tegesin adalah teori di bab 2. Itu penting banget buat kamu pahami sumbernya, kamu mendefinisikan suatu konsep atau variabel itu menggunakan tokohnya siapa. Itu yang paling penting.
Kalau aku kemarin 80 menit ya. 80 menit itu alokasinya 15 menit untuk aku presentasi, kemudian 50 menitnya itu adalah tanya jawab, emang lama banget spare waktunya, kemudian 15 menit laginya adalah penentuan kita lulus atau enggak gitu. Pernah dengar kok, dan itu emang pernah terjadi ya, dan itu merupakan salah satu mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing aku juga. Nah itu yang pertama adalah terkait dengan referensi yang dia pakai itu nggak jelas gitu. Misalnya kayak apa, dia nyantumin Sugiono tahun 2008, tapi yang dimasukin di daftar pustakanya 2018, dan itu nggak match. Jadi di situ ada tanda tanya, loh kamu pakai referensi yang mana, perbedaannya apa, dan dia nggak bisa jawab gitu. Terus yang kedua, ketika ditanyakan mengenai hasil penelitiannya atau temuannya, dia nggak bisa ngejelasin. Dan itu pun juga menjadi sebuah pertanyaan. Loh, yang melakukan sebuah penelitian itu siapa? Kamu atau orang lain? Gitu. Terus yang ketiga lagi nih, penyebabnya kalau di psikologi adalah ketika data kamu kita uji cobakan lagi, karena kalau misalnya kuantitatif ya, data kamu kita uji cobakan lagi, yang kamu tulis di situ berbeda dengan hasil uji coba yang dilakukan oleh dosen itu, maka itu bisa menjadi imbas yang sangat besar untuk sebuah ketidaklulusan kamu kayak gitu. Jadi underline it banget ya. Yang pertama adalah sumber referensi kamu yang gak match. Kemudian yang kedua adalah hasil temuan kamu yang gak sejalan. Terus yang ketiga, banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai skripsi kamu yang gak bisa kamu jelaskan. Gitu. Oke. Kalau di psikologi itu 3 minggu ya. 3 minggu terhitung dari kita menyelesaikan sidang kita. Jadi alokasinya adalah 1 minggu dengan dosen penguji kedua, kemudian 1 minggu lagi untuk dosen penguji 1, dan 1 minggunya lagi dengan dosbing kita. Tapi yang paling benar tuh urutannya dengan dosbing kita dulu, kemudian kemudian dengan dosen penguji 1, kemudian dengan ketua pengujinya kayak gitu. Kalau misal udah masuk revisi tuh dosen itu nggak mau untuk membebankan kita lagi ya. I valid into my friends, karena kayak kemarin aku bilang kayak lo harusnya kayak gini karena dosen ini maunya kayak gini. Terus waktu dia ngajukan revisinya yang sesuai dengan saran aku, akhirnya dia di ACC aja kayak gitu. Pada akhirnya kayak aku merasa nih kayaknya memang waktu udah direvisi, udah pas revisian itu nggak banyak dosen yang mau menyusahkan kita gitu, karena indeed kita ada tenggat waktunya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dosen itu juga banyak kesibukan lainnya yang mungkin juga harus minta kita buat nge-revise sesuatu itu dalam waktu lama gitu sih. Dan kalau aku kemarin, jujur aku revisinya sampai ganti judul. Tapi ganti judulnya itu nggak necessarily banget sih, karena itu nggak terlalu ngefek apapun gitu. Dan ya itu pada akhirnya kayak aku bisa nyelesain revisinya itu dalam waktu 1 minggu aja sih. Jadi kalau misal bener-bener teman-teman take it easy, terus juga kayak ngechat dosennya untuk bimbingan revisinya itu juga friendly, it's maybe support you to finish it soon kayak gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin tantangan, mungkin bener banget nih yang dibilang soal motivasi ya, karena waktu itu aku pernah sampai mangkrak skripsi aku hampir 1 bulan waktu itu. Penyebabnya apa sih, kenapa motivasi aku bisa turun waktu itu? Karena kayak waktu itu ada permasalahan batin ya soal my crush, dan mungkin kalau teman-teman yang lain di sini ada crush, udahlah kalau di masa skripsi itu you don't need their support, karena yang punya permasalahan skripsi itu adalah diri lo sendiri, dan disitulah diri lo akan menolong diri lo sendiri gitu. Jadi ya nggak usah mengharapkan pertolongan dari orang lain, since lo bisa nge-handle itu sendiri kayak gitu. Dan kamu juga jangan terlalu berharap sama your crush or even your couple, karena balik lagi ini adalah urusan lo sendiri, skripsi is your own business. Jadi nggak ada yang bisa diharapkan kecuali diri lo sendiri, dan nggak ada orang yang bisa lo ucapin terima kasih kecuali diri lo sendiri. Jadi let's boost up your let's motivate yourself tentunya, dan stop
express something to anyone that could help you to finish your thesis, of course, gitu. Itu makanya banyak orang-orang kayak masalah pacaran, masalah apapun kayak gitu tuh jadi tantangan mereka buat malah less motivation atau demotivate to finish their thesis kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah jangan ada harapan lagi. Skripsi is your own business. Dan itu kemarin benar-benar menjadi challenge aku untuk bisa bangkit setelah 1 bulan aku break up gitu. Challenge keduanya nih, ini berkaitan sama metode penelitian yang kalian pakai gitu ya. Nah kalau misal di psikologi, metode penelitian kualitatif itu yang paling challenging. Kalau di kualitatif, kriteria kamu tuh harus memiliki nilai jual yang unik gitu. Nah mencari subjek yang unik sesuai dengan topik kita itulah yang biasa membutuhkan waktu lama. Dan disitulah challenge-nya, kamu harus bisa menyiasati waktu kamu tentunya, biar kamu bisa mencari subjek kamu dengan cepat. Dan utilize any kind of social media, any resources, so you can get that subjects in fasten time gitu. Oke, nah tantangan ketiga ini mungkin berkaitan sama analisis dari metode penelitian kalian. Kalau di kualitatif itu kita ada proses analisis yang cukup panjang terkait dengan argumentasi mereka yang sudah kita bikin transkripnya, atau biasa kalau di psikologi bilang verbatim ya. Dan itu alurnya masih panjang. Jadi itulah yang biasanya bikin kita challenge kayak aduh males banget karena prosesnya panjang. No, semakin kamu bisa memiliki progres yang oke dan kemajuan yang cukup progresif, tentunya kamu bisa memiliki satisfaction ataupun kepuasan terkait dengan capaian kamu. Jadi things about that-nya mulai dari situ kayak gitu. Terus kalau misal di kuantitatif, challenge-nya mungkin anak-anak yang nggak terlalu suka SPSS nih, atau JSP, atau Python, atau R, itu biasanya memang mereka udah males banget tuh buat input the data, olah semua angka-angkanya, ataupun paham nih kira-kira ini datanya ordinal kah, atau rasio, atau nominal, atau yang lainnya juga kayak gitu ya. Nah itu biasa mereka udah males tuh buat identify itu datanya normal atau enggak. Nah itulah yang biasa buat mereka tuh kayak mager lagi nih buat ngolahnya. Nah disitulah challenge-nya juga terkait dengan analisis dari hasil temuan kita. So you have to know about that first, baru nanti teman-teman bisa tuh buat nge-handle semua permasalahan terkait dengan proses analisisnya. Dan challenge lainnya lagi nih, mungkin yang keempat, itu adalah terkait dengan devices kamu. Kalau misalnya nih laptop kamu agak sedikit kentang dan kamu mungkin pakainya buat yang kualitatif adalah nge-record, kemudian juga membuat analisis yang berlembar-lembar, bahkan aku kemarin sampai 683 halaman. Kalau misalnya laptop kamu kentang, mungkin di situ udah nge-hang ya. Dan bahkan kalau misalnya kuantitatif pun, kalau misalnya pakai aplikasi pun juga kadang bisa nge-hang kalau misalnya device kamu nggak mendukung. So, sebelum kamu masuki di challenge yang ini, kamu harus pastiin juga devices kamu support atau enggak. Daripada kamu udah progresnya udah semakin banyak, tapi devices kamu nggak kuat, what for? Jadi, analisislah sekarang dan prepare for it. Oke, jadi kalau misalnya ditanya saran nih, pasti saran aku yang pertama adalah kamu harus melakukan penelitian yang itu topiknya adalah topik yang kamu suka, gitu. Karena kenapa? Kalau misal kamu suka sama topik itu, pasti kamu bakalan bisa engage dan itu bisa membuat kamu tertarik untuk mengerjakannya sehingga tidak ada demotivated lagi, gitu. Semisal, kamu pengen angkat topik soal historia gender, atau bahkan yang lainnya terkait dengan ambiguous genitalia. Nah, kalau misalnya topik itu ada menarik buat kamu, dan kamu selalu ingin mempelajari tentang subblognya, so then kamu pasti bakalan engage buat mengerjakannya. Jadi tips yang paling pertama, saran yang paling pertama adalah find a good topics that you interested on, gitu. Terus yang kedua, kamu juga harus menyukai metode apa yang nanti kamu tentukan untuk kamu pilih sebagai sebuah proses dalam penelitian kamu, gitu. Kalau misalnya kamu anaknya adalah yang suka angka, then pick
the qualitative one. Tapi kalau misalnya kamu suka yang mengarang cerita, ambillah yang kualitatif. Jadi ketahuilah potensi kamu sukanya di mana, lalu kamu nanti bisa tuh untuk menentukan metode apa yang sesuai dengan kamu, kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan ada yang namanya adalah pleasure seekers, ya, gitu. Karena menurut aku waktu itu memang banyak banget rasanya kayak lo udah maju sekian banyaknya loh, dan lo udah sacrifice anything gitu, dan kamu berhak untuk, dan kamu deserve gitu untuk dapetin istirahat, jalan-jalan kayak gitu. Gak ada guys, jangan ada pasang prinsip kayak gitu. Tanamkanlah kalau misalnya kamu gak bisa berhenti di tempat. Tanamkanlah kalau misalnya kamu istirahat, orang-orang pasti sudah dapat kerjaan, orang-orang di sana pasti udah sukses gitu loh. Dan kalau misalnya kamu berprinsip kayak gitu, pasti kamu terinspirasi, untuk menyelesaikan skripsi kamu. Jadi, stop doing pleasure seeker, dan mencobalah untuk toksik pada diri kamu sendiri, biar kamu tahu rasanya dunia pekerjaan itu seperti apa, dimulai dari hal kecil, yaitu skripsi kamu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kamu bilang, kamu deserve karena kamu sudah mengerjakan ini selama 8 jam. Hello, 8 jam? Kamu bahkan di kasur itu bisa sampai 24 jam. Masa iya dari 24 jam tersebut kamu cuma bisa ngerjain selama 8 jam? Dan apakah 8 jam itu kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik? Tentu tidak. Jadi, manfaatkan 24 jam kamu di depan laptop, dan entah berapa jam yang ada di depan laptop itu kamu bisa kerjakan, tapi tetaplah di depan laptop biar kamu selalu ada rasa untuk menyelesaikan tersebut. Terus, tips berikutnya adalah utilize any kind of resources. Kamu punya kakak tingkat, kamu punya teman, kamu punya dosen, manfaatin dong buat bisa bikin skripsi kamu selesai kayak gitu. Jangan nggak pernah buat kamu ngerasa, atau lebih tepatnya adalah jangan pernah ngerasa kamu di sini di dunia ini sendirian. Utilize them gitu. Kalau misal kamu udah paham lingkungan kamu and your support system, kamu pasti bakalan bisa engage juga buat ngerjainnya. Itu tips dari aku. Terus, last but not least, untuk quotes yang sangat-sangat membuat aku bisa menyelesaikan skripsi ini adalah, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang sempurna. Jadi, selesaikan skripsi kamu dari sekarang, karena itulah yang paling bagus untuk masa depan kamu. Don't think that you're perfect is judged by your thesis, tapi tetap baik lagi, yang sempurna adalah Tuhan, bukan skripsi kamu. So, selesaikan skripsi kamu, karena skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai.